Mungkin dari Ngawi terus langsung ke timur sampai ke Maospati. Itu pun juga dia bakal ganti nama lagi. Sampai di sini yang disebut Ki Ageng Rendeng. Nah, itu ya mungkin waktu dulu untuk mengecoh musuh ya. Mengecoh musuh agar nama aslinya itu tersamarkan oleh nama panggilan. Rahayu, salam jumpa buat semua pemirsa Lampa Jagat. Jumpa lagi bersama saya Cak Gondrong. Dalam acara kali ini saya berada di makam atau pemakaman ya. Nah, ini pintu masuk dari pemakaman. Nah, ini merupakan pemakaman umum. Tapi selain pemakaman umum itu, kalau kita udah memasuki wilayah ke dalam, nah, itu terdapat ya salah satu tokoh, yaitu kalau di sini sendiri itu dikenal dengan sebutan Ki Ageng Rendeng. Nah, itu makamnya di mana? Nah, pengen tahu, tetap ikutin perjalanan saya di makam Ki Ageng Rendeng. Pemirsa, ini merupakan pemakaman umum. Ya, ini berada di ini ya, daerah atau di desa Kincang. Kincang itu di Madiun. Ya, ini merupakan makam tertua juga di sini. Yaitu tokoh besar zaman dulu itu Ki Ageng Rendeng. Ntar saya pengen sowan kirim doa kepada beliau, dibuat semua pemirsa Lampa Jagat. Inilah merupakan tempat yang bersejarah. Bisa juga kita ke sini berdoa atau mendoakan beliau itu secara wisata religi. Ya, jadi mengetahui tempat-tempat leluhur gitu. Jadi semoga perjalanan saya kali ini ntar bisa bermanfaat buat semua pemirsa Lampa Jagat. Pemirsa Lampa Jagat, ini saya sudah berada di ini ya, depan pintu masuk makam Ki Ageng Rendeng. Nah, ini pemakamannya. Jadi pertama pintu masuk tadi itu pemakaman umum. Nah, ini pemakaman Ki Ageng Rendeng sendiri itu berada di dalam. Ntar saya mau lepas sepatu dulu, habis itu saya langsung masuk. Ikutin terus perjalanan saya. Pemirsa Lampa Jagat, ini saya sudah berada di dalam
di lingkup makam Ki Ageng Rendeng. Itu belah kiri saya. Alhamdulillah saya tadi udah berdoa. Nah sekarang ini ya, mungkin ada sedikit kilasan sejarah yang saya pelajari dan bisa saya mengerti. Nah itu siapa sih Ki Ageng Rendeng itu sendiri? Nah, kalau menurut saya secara pribadi ya, penyebutan Ki Ageng itu merupakan gelar. Ya mungkin dulu beliau merupakan tokoh besar. Ya, selain dikenal ini ya ramah, sopan santun, nah, beliau juga alim. Dia merupakan tokoh penting di masa lalu. Ya, itu dari situ beliau juga dikenal sebagai ulama. Jadi ada kaitannya juga menyebarkan agama Islam juga. Jadi emang beliau itu di masa-masanya dulu itu berakhirnya ibaratnya mulai pudarnya pemeluk atau penganut agama Hindu. Nah, masuklah agama Islam. Nah, Ki Ageng Rendeng sendiri itu merupakan pemeluk agama Islam. Ini merupakan dari ini ya, kerajaan Mataram. Jadi Mataram Islam. Ya, beliau itu merupakan utusan. Jadi makanya beliau mempunyai gelar. Ya, penyebutan seperti Ki Ageng Rendeng. Nah, mungkin kalau kita sebagai orang Jawa, rendeng dalam ini ya, bahasa nasionalnya itu musim. Jadi musim penghujan. Jadi kalau Ki Ageng Rendeng itu musim penghujan, ya itu mungkin dulu karena beliau merupakan orang yang sakti, mempunyai kekuatan. Nah, mungkin dari kekuatannya situ beliau sering, mungkin ya dulu waktu beliau tinggal di sini atau di mana itu merupakan wilayah pertanian. Jadi di mana pas musim kemarau atau apa itu, beliau mempunyai kesaktian atau kemampuan untuk mendatangkan hujan di musim kemarau. Makanya dari situ lama-kelamaan masyarakat itu dari kesaktian itu disebut Kiai Rendeng, Ki Ageng. Jadi disebutnya Ki Ageng Rendeng. Ya itu sebenarnya bukan, kalau ini ya menelisik tentang sejarah, Ki Ageng kan gelar, Rendeng sendiri itu kan julukan, jadi bukan merupakan nama asli. Nah, siapa nama asli Ki Ageng Rendeng? Nah itu merupakan PR buat kita semua para generasi muda, ya generasi muda-mudi penerus bangsa. Jadi dari sejarah-sejarah yang berkembang dari dulu sampai sekarang yang masih ini ya perlu kita pelajari. Ya siapa sih Ki Ageng Rendeng? Ya itu merupakan PR bagi kita semua. Ya, buat saya sendiri juga perjalanan sana ke sini juga dari wacana-wacana buku yang saya pelajari juga itu juga belum menemukan tentang silsilah nama Ki Ageng Rendeng itu sendiri. Tapi Ki Ageng Rendeng itu sendiri itu merupakan utusan dari Mataram yang dulu ini ya. Kalau mendengar kata Mataram Islam itu mulai ini ya pudarnya atau runtuhnya kerajaan-kerajaan Hindu Buddha, itu muncul kerajaan Islam. Jadi Mataram Islam itu sebelum ini ya, sebelum pecah. Jadi dulu emang satu, terus sebelum pecah menjadi dua, yaitu antara Surakarta dan Yogyakarta yang dulu didalangi oleh Belanda, yaitu perjanjian Giyanti, yaitu di antara tahun 13 Februari 1755. Nah, itu pecah menjadi dua antara
kerajaan Mataram, Surakarta dan Yogyakarta. Nah, Ki Ageng Rendeng itu merupakan pengikut dari Pangeran Diponegoro. Nah, Pangeran Diponegoro ya waktu itu juga melawan Belanda. Jadi perang Jawa itu perang Jawa antara Jawa dan pasukan tentara Belanda. Nah, dari situ di antara tahun ini ya 1825 itu sampai 1830 Masehi. Yaitu Ki Ageng Rendeng sendiri ini ya membantu atau menjadi pengikutnya Raden Diponegoro, yaitu perang melawan Belanda dan akhirnya tersudut atau pasukan dari Raden Diponegoro itu kalah. Jadi Raden Diponegoro ditahan, ya kan, ditahan oleh Belanda, dan Ki Ageng Rendeng sendiri dia bisa meloloskan diri, dan di antara dua kata ya, antara melarikan diri dan mengasingkan diri atau menghindar. Dari Jawa Tengah itu beliau menyusur sampai masuk ke Jawa Timur. Nah, Jawa Timur ya disinilah tempat dimana Ki Ageng Rendeng sendiri itu dimakamkan. Nah, dari situ Ki Ageng Rendeng itu ya, kalau kita mempelajari tentang tokoh-tokoh atau orang penting pada zaman dulu ya, itu dimana orang-orang penting itu atau tokoh itu tiap berpindah tempat, atau dari Surakarta ke Ngawi. Ya, ke Ngawi pun itu mungkin juga beliau mempunyai nama panggilan lain yang bukan nama aslinya. Mungkin dari Ngawi terus langsung ke timur sampai ke Maospati, itu pun juga dia bakal ganti nama lagi sampai di sini yang disebut Ki Ageng Rendeng. Nah, itu ya mungkin waktu dulu untuk mengecoh musuh ya, agar nama aslinya itu tersamarkan oleh nama panggilan. Nah, mungkin kalau nama panggilan kan mudah untuk dicari dari pengasingan atau ini ya pelarian itu gitu. Ya, kurang lebihnya kisah-kisah itu semoga bisa ini ya jadi edukasi, bisa dipelajari untuk semua pemirsa Lampah Jagat ya, terutama saya juga. Semoga ada pelajaran yang bisa saya pelajari dari sini. Ini Ki Ageng Rendeng. Ada keterkaitan apa sih Ki Ageng Rendeng sama Ki Ageng Yudo? Nah, ya buat semua pemirsa Lampah Jagat, kalau Ki Ageng Rendeng sendiri itu dimakamkan di sini. Kalau Ki Ageng Yudo yaitu dimakamkan di Maospati, lebih tepatnya itu dekat sama bandara Maospati. Nah, itu ada keterkaitan apa ya, biar pemirsa Lampah Jagat bisa mengetahui, tetap jangan kemana-mana, saksikan terus perjalanan saya di Lampah Jagat untuk mengetahui tentang sejarah-sejarah peradaban bangsa Indonesia yang sampai sekarang masih teruri-uri dengan baik. Ya, itu sebagai contoh kita sebagai ini ya, penerus generasi budaya itu jangan kita lupakan. Sejarah itu harus kita, selain kita pelajari, juga kita harus wajib untuk mengenal tentang sejarah-sejarah yang ada di seluruh Nusantara. Salah satunya ya di sini. Nah, saya mungkin ada salah-salah kata atau penyebutan nama atau apa itu tanpa kesengajaan saya ya,
Semoga di video kali ini semua pemirsa Lampa Jagat bisa mengambil pelajaran yang bisa dipelajari ya. Semoga semua saudara-saudara pemirsa Lampa Jagat selalu diberi kesehatan, dan saya juga semoga bisa ini ya terus berjalan tentang sejarah. Jadi kita bisa belajar bareng ya. Semoga bermanfaat ya. Sekian dari saya. Tetap ikutin perjalanan saya di video-video selanjutnya. Tetap di Lampa Jagat.